Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alaikum.
العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة المكرمين والمحترم, para alim, para ulama, para sepuh ini sepuh, para masyayikh, wa nahussu bidzikri pengasuh pondok pesantren As-Sunnah 07 Kiai Anwar Sadat yang sangat kami muliakan dan sangat kami taati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Ilahi Rabbi Azza wa Jal yang telah memberikan kita nikmat sempat dan sehat sehingga kita semua dapat berkumpul bermuajahah di dalam majlis yang insyaallah penuh dengan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntut kita minat dulmi dulumatil jahli wa ila nuri nuriyatil ilmi dengan visi dan misi yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam yang selalu ya'lu wa la yu'la alaih. Yang sangat kami hormati Bapak Kepala Desa dan juga beserta jamaah yang telah berkenan hadir pada malam hari ini, juga yang sangat kami hormati. Untuk menyingkat waktu, di sini kami akan bacakan susunan acara yang akan diselenggarakan pada malam hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjut dengan acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan, acara yang ketiga kajian kitab, dan yang keempat yaitu maulid, dan terakhir penutup strip doa. Baiklah, untuk persingkat waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah, yang mana semoga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa bidiyatin salihah wa bisab'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa kepada Bapak Kepala Desa Yuda Hermansyah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati sesepuh bini sepuh Desa Bedai Talang, yang saya hormati Bapak Ois Desa Bedai Talang, Pak Ustadz Muhayyad, yang saya hormati adik-adik santri dari Pondok Pesantren As-Sunnah 7, dan yang saya sangat hormati dan saya muliakan Bapak Gus Anwar selaku Pondok Pesantren As-Sunnah 7, dan semua yang hadir pada malam hari ini tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul
bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat masalam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama membuka acara Maulud Nabi pada malam hari ini, karena ini termasuk acara Maulud Nabi yang pertama di Desa Bedai Talang. Semoga acara ini memberikan keberkahan kepada khususnya kepada Desa Bedai Talang dan warganya. Itu harapan dari pemerintah Desa Bedai Talang. Karena dengan banyaknya nanti rentetan acara, pasti seminggu ini kan ada sholawat maulidan gantian. Itu harapannya untuk bagaimana kita memberikan keberkahan terutama kepada Desa Bedai Talang. Karena kalau sudah desa berkah, itu insya Allah semuanya akan ayem dan tenang. Karena harapan pemerintah Desa Bedai Talang tidak ada lagi. Masyarakat Desa Bedai Talang ini setan dilakoh, sakit tuli bedes, sakit kelakon nambah sendat lancar. Kan itu harapannya untuk kita memperingati Maulud Nabi ini juga itu kan harapan sekaligus bagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad kan begitu. Tapi di balik itu kan kita mengharap berkah yang sangat besar atas lantunan-lantunan apa yang kita peringati untuk mengagungkan nama Kanjeng Nabi Muhammad kan begitu. Nah itu yang perlu kita garis bawahi. فعين قرب والوفي هذا الحديث عددت السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب وأنظر الجود الله على الوجود نسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قدرتك شبعت خلاع هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور فالحق وكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يدر عند عليه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضر بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من العور العين من قسم الله من الشرف في القسمة مفافية بضعنا لله بالتعظيم والسجود وحمد الارتياح بحرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Muhammad
لا بجاهك يا الله في ديواني خير مطعم يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng para kiai, para ustaz ingkang kawula takdimi, khususipun dumateng Rais Surya NU dari Talang, Kiai Kayat yang sangat kami hormati, dan juga kepada Ketua Tanfidiyah Ranting NU dari Talang yang kami muliakan, dan yang sangat kami hormati Bapak Kepala Desa Bedayu Talang, Bapak Yuda, yang semoga oleh Allah selalu dilindungi dan diberi umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada segenap masyarakat Bedayu Talang dan juga jamaah ngaji, majelis ngaji malam minggu pon. Belum ada namanya kata Pak Inggi. Benar. Kalau tidak ada namanya itu bingung mau nyebut apa itu. Ibarat kenal cewek tidak tahu namanya kan bingung mau manggil apa itu. Akhirnya atau oleh yang melolot. Jadi nama itu penting. Insya Allah nanti akan dimusyawarahkan oleh Dewan Pengurus Majelis ini, Bapak Beri beserta yang lain. Kira-kira
Pak Beri, kata Pak Tinggi tadi, nama yang menarik, mudah diingat dan juga bermakna. Hadirin hadirat, alhamdulillah kita akan mulai ngaji sebagaimana biasa, yakni kitab Mukhtarul Hadis Asy-Syarif karangan Habib Umar Hafid dari Yaman. Insya Allah sekarang kita masuk pada hadis yang keempat. Jadi pada malam yang mulia ini, yakni malam pembukaan Maulid Nabi, pembukaan peringatan Maulid Nabi, kita ngaji dawuhnya Kanjeng Nabi. Kita tahu bahwa Maulid Nabi itu adalah mensyukuri terhadap lahirnya Kanjeng Nabi. Sehingga sangat tepatlah kalau peringatan Maulid Nabi ini kita ngaji dawuhe Kanjeng Nabi. Jadi tidak sekedar rame-ramenya, tapi berusaha untuk memahami dawuhnya Rasulullah yang kata tiba disebutkan wa idza takallama, ketika Rasulullah dawuhan ad-durru yasqutu min dzalikal kalam, maka akan turun mutiara-mutiara dari omongan beliau. Kenapa? Karena dawuhnya Kanjeng Nabi pasti akan memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi lebih baik. Tidak ada dawuhnya Kanjeng Nabi yang membuat kita jauh dari Allah. Dawuhnya Kanjeng Nabi akan selalu membuat kita untuk senang berzikir, senang bersolat, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga kata para ulama, sebagaimana di dalam Maulid Adibai, wa idza takallama, ketika beliau ngomong dawuhan bersabda ad-durru yasqutu min dzalikal kalam, maka ada mutiara yang akan turun dari omongan itu. Harapan kita dari ngaji ini, dawuhnya Kanjeng Nabi ini, nanti panjenengan semuanya pulang dan mendapatkan mutiara-mutiara kebaikan yang bisa diamalkan oleh panjenengan pribadi dan juga bisa diamalkan oleh keluarga dan masyarakat. Amin amin ya robbal alamin. Sehingga dengan ngaji ini harapannya sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Tinggi, keberkahan ini akan muncul di desa Dayu Talang ini. Ya, keberkahan, apa keberkahan itu? Keberkahan itu adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, atau muncul kebaikan-kebaikan yang lain. Itu namanya berkah. Kalau kita sekarang ngaji, ini berkah, berarti akan muncul kebaikan-kebaikan yang lain. Apa? Di sini orang semakin bertanggung jawab terhadap keluarganya, orang itu akan semakin patang ibadahnya dan yang lain-lain. Itu yang dimaksud dengan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Rawahu Muslim. Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi, utawi luweh demenake pira-pira negara utawa pira-pira daerah, demenake ilallahi maring Gusti Allah, iku masajiduha, pira-pira masjid al-bilad. Wa abghadul biladi, lan utawi luweh benduake pira-pira negara, ilallahi maring Gusti Allah, iku aswaquha, pira-pira pasar al-bilad. Rawahu ngriwayatake ing ikilah hadis sinten Muslimun, Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tempat di suatu desa yang sangat menyenangkan terhadap Allah adalah masjid. Dan tempat yang dapat membuat Allah benci di suatu desa adalah pasar. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dawuh ini kata para ulama menunjukkan bahwa di antara ciri-ciri orang baik itu orang yang istiqomah ke masjid, istiqomah mendukung semua program-program yang ada di masjid. Ini ciri-cirinya orang baik. Jadi ini sesuai dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kata Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ini dalam ilmu nahwu ada pakai innama, adatul hasri. Orang yang bisa meramaikan masjid hanyalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat. Maksudnya apa? Ketika panjenengan ditakdirkan sama Allah kok panten nang masjid, panten membantu program masjid, itu ciri-cirinya jenengan memiliki iman di dalam hatinya. Berarti itu ciri-ciri panjenengan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang lebih baik. Jadi kalau ada orang ditunjuk oleh masyarakat sebagai takmir masjid, kemudian istiqomah memperhatikan jamaahnya ini semakin maju softnya apa enggak, diperhatikan kebersihan masjidnya, kira-kira ini jedingnya lumutan apa enggak, diperhatikan ini masjidnya kira-kira banyak laron apa enggak, diperhatikan betul. Terpenting lagi diperhatikan ini Jumatannya semangat apa enggak. Takmir masjid harus memikirkan itu. Kalau itu dilaksanakan berarti betul-betul dia yang dipilih sebagaimana Al-Quran. Jadi alhamdulillah menabi badan takmir masjid, saya selalu mengkoordinir kerja bakti, insya Allah kenika ciri-cirinya orang soleh. Insya Allah orang soleh tidak lekas paju boleh dia, insya Allah. Tahun nih paju ke malaikat Israel, apa malaikat? Biasanya orang saya nggak cepat. Jadi alhamdulillah kalau di Talang ini sekarang ada 3 masjid, monggo semua masyarakat untuk memperhatikan 3 masjid ini, utamanya dari pemerintah. Sehingga di dalam kitab fikih itu disebutkan takmir itu ada takmir khos, ada takmir am. Takmir yang khusus, ada takmir yang umum. Bahasa kitabnya nadir. Nadir khos itu siapa? Ya yang ditunjuk itu di masjid-masjid itu nadir khos, khusus masjid. Nadir am siapa? Nadir umum. Dan saya Bapak Kepala Desa beserta semua aparat yang ada. Dengan arti apa? Kewajiban Bapak Kepala Desa, Pak Kasur, Pak Kampung untuk memperhatikan kemakmuran masjid itu. Ini di dalam kitab-kitab fikih disebutkan demikian.
Kalau masjid itu maju dengan arti kegiatan zikirnya bagus, kegiatan sholatnya bagus, kegiatan taklimnya bagus, insya Allah di situ akan muncul kebaikan-kebaikan yang lain di lingkungan masjid itu. Coba saja, coba dilihat saja. Masjid yang di situ maju kegiatannya, pasti di lingkungannya masyarakatnya semangat. Khususnya semangat kebaikan. Justru sebaliknya, ketika masjid di situ tidak begitu diperankan, biasanya kebaikan-kebaikan itu banyak diabaikan. Monggo, kita ini harus semangat, saling membantu, saling mengingatkan untuk menghidupkan masjid. Ini kewajiban kita semuanya. Karena suatu daerah ingin berkah kalau masjidnya di situ diramaikan kegiatannya. Sampai dalam sebuah hadis disebutkan ada sahabat tanya kepada Kanjeng Nabi, ayul biqa khair. Kanjeng Nabi, tempat yang paling sae niku sing pripun Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi mengatakan khairul biqa masjid. Sebagus-bagusnya tempat itu adalah masjid. Jadi kalau desa itu ingin makmur, desa itu ingin muncul kebaikan-kebaikan yang lain, maka masjid ini harus dihidupkan, harus dikontrol. Di sana sudah terbentuk takbir apa belum? Ini harus dikontrol semua. Sholatnya sudah istiqomah apa belum? Harus dipikirkan. Sehingga kata para ulama, yang terpenting adalah kegiatan itu juga bisa dihadirkan di semua tempat kalau ingin tempat itu menjadi barokah. Contoh gini, rumah kita kalau ingin menjadi baik, maka nilai-nilai masjid itu juga harus dihadirkan di rumah kita. Rumah panjenengan kalau ingin barokah, hadirkan di rumahnya sholat. Rumahnya buat sholat. Insya Allah akan menjadi barokah, muncul kebaikan bagi keluarga. Kalau rumahnya ingin barokah, buat baca Quran di rumahnya. Gemitan itu melulu, karaokean melulu cuma. Zikir hadirkan nilai masjid. Saya ingat dawuh guru saya waktu saya sekolah MTS dulu, Ustadz Zaini namanya. Beliau dawuh gini, umat itu biasa sering tukaran, itu ciri-ciri umat tidak tahu baca Al-Quran. Itu guru saya. Lapek bini gulam kuat acara ya spesial ketegalan letak carok boleh kesel tedung lah tani carok boleh lanjut sampai malam carok boleh. Ini biasanya kata guru saya jarang dibacakan Al-Quran. Hadirkan nilai-nilai masjid. Bukan berarti kemudian di rumah datangkan Jumatan, bukan. Oke, berarti Jumatan yang benih. Nilai-nilai masjid itu hadirkan, nilai sholat hadirkan, zikir hadirkan, Quran hadirkan, majelis taklim hadirkan. Khususnya sekarang ini bulan Maulid, bacakan sholawat rumahnya yang banyak. Khusus kalau mau hadir, khususnya seandainya mau mengundang sewa grup Banjari dari Sabrang, grup Banjari dari Talang, undang ke rumah panjenengan. Niatannya jangan niat rame-rame, tapi niatannya adalah supaya rumahnya barokah dengan dibacakan maulid, dengan bacakan sholawat, muncul kebaikan-kebaikan yang lain. Ini hadirkan di rumah dia yang nilai masjid. Saya ingat waktu ditarik kalau bulan Maulid itu khususnya di pondok tiap hari dibacakan maulid di semua tempat.
Jadi kalau di pondok ada musola, bacakan musola. Besok ganti ke asrama, besok ganti ke teras, besok ganti ke dalam, besok ganti sampai ke dapur pun dibacakan. Karena ini barokah. Makanya di tarim itu biasanya kalau orang tarim, masyarakat tarim, kalau gurau sama santri, itu pertanyaannya ini yang membuat menggelitik, Pak. Katanya orang-orang tarim biasanya betul ini. Kamu meroh, taruh Rasulullah SAW di mana? Mimpi roh, awak wis mimpi Rasulullah. Ini gojolokan orang tarim. Malu kalau ditanya gitu. Kenapa? Karena mimpi itu biasanya hadir karena kebiasaan kita. Jenengan kebiasaan benar karaoke, ya seneng gini. Berdua sih karaoke, berde sih karaoke. Oh mah, tahun nih udah. Mana biasanya ke masjid ada biasanya gitu. Biasa. Kalau biasanya itu karaoke ya, biasanya ngelindur ya karaoke. Nah. Berbiasa mikir tentang kena, berisirat dini kan, pas ngelindur gini lo tentang geni. Saya Pak Hermawan. Jadi tergantung kebiasaannya, biasanya gitu. Apa boleh apa? Jenengan tidur pas lapar, mesti mimpi makan gitu Pak. Restoran apa? Padahal lapar. Berarti apa? Mimpi itu tergantung kebiasaannya. Allah akan menghadirkan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau jenengan menghadirkan Rasulullah dalam lesannya sering menyebutkan sholawat, menyebutkan nama Rasulullah, insya Allah ngelindur pun baca sholawat. Nih. Makanya sampai doa di dibaiyah itu ya. Doa di dibaiyah bagian akhir itu Allahumma ja'al alsinatana ya Allah jadikan lesan-lesan saya ini ya madhikatan li nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, selalu memuji pada nabimu. Itu doa yang ada di tiba bagian akhir. Jadi jangan sering kan baca doa tiba. Kita langsung terkadang tak oning artinya. Itu Masya Allah doanya, ya Allah jadikan lesanku ini untuk selalu memuji nabimu. Maksudnya apa? Kalau ini sudah terbiasa baca sholawat, kita sering menghadirkan Rasulullah, bukan mustahil. Oke, kalau Pak Jenengan kemudian mimpi Rasulullah SAW, bukan mustahil. Jadi ditarik itu sampai ujungnya gitu. Makanya alhamdulillah ini saya berusaha untuk meniru. Di pondok itu tiap hari, khususnya pagi biasanya kita bacakan maulid. Mulai dari di musola sampai di kelas, sampai di asrama, sampai di dalam, pindah ruang tamu gitu. Jadi bukan ngawur, orang-orang dulu masa uang tuh gak ngawur. Makanya kata Muhammad Yasin, kok sikap itu nyawinnya gue bujoko. Bergesikap. Jadi itu bersikap, ada keterangannya di dalam kitab yang Abdul Talib disebutkan. Ya. Jadi kalau jenengan besok baca maulid, ya, bawa uang sudah 10.000 apa berapa taruh satu. Nanti kalau sudah selesai simpan di dompet Pak. Insya Allah itu menjadi wasilah turunnya rahmat Allah. Amin ya Rabbal. Kita bukan percaya uang itu yang akan mendatangkan rezeki, bukan. Tapi dengan barokahnya bacaan maulid, Allah suka kepada orang itu, kemudian Allah akan mendatangkan rahmatnya, rezekinya akan dilancarkan, minimal rezekinya dibuat halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bacaan maulid. Monggo penting sekali. Jadi dibuat di Cimanuk. Ini buat Cimanuk. Ini pokoknya dibawa ketika maulid. Kalau dikeluarkan bagus, pokoknya disimpan tidak apa-apa. Makanya biasa taruh bendera itu. Makanya, jangan dikasih anak kecil itu sebenarnya, orang tua itu. Buat sekop.
Tapi bawa sendirilah nanti, biar yang itu karena kecil, yang jenengan bawa. Itu sebenarnya gitu sejarahnya. Ya, buat sikap. Jadi acara Maulid Nabi ini betul-betul akan membawa keberkahan. Kalau rumah kita dibacakan Maulid Nabi, insya Allah akan muncul pecinta-pecinta Rasulullah. Saya ingat dawuhnya Mbak Maimun. Mbak Maimun itu dawuh, kalau di rumah itu dibacakan Al-Quran, sering dibacakan Al-Quran, insya Allah akan muncul generasi-generasi dari rumah itu orang ahli Quran. Terus Mbak Maimun melanjutkan, kalau di rumahnya sering dibacakan kitab ilmu, sering dibacakan tentang ilmu, akan muncul generasinya orang ahli ilmu. Makanya monggo rumah ajudan sedaja ketika dibuat ngaji, jangan dibuat karaokean terus. Buat ngaji. Ya, kalau umpamanya jenengan repot, undang anak pondok suruh ngaji. Kalau jenengan umpamanya tidak bisa ngaji Quran, bisanya qul huwallahu ahad, baca sudah qul huwallahu ahad, itu sudah. Diistiqomahkan, kata Pak Tinggi tadi, istiqomah paling penting. Baca qul huwallahu ahad 3 kali di rumah panjenengan tiap hari, itu seperti menghatamkan Quran. Karena kata Rasulullah, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Qul huwallahu ahad 1 itu imbang dengan sepertiga Quran. Berarti kalau diulang 3 kali, ya, berarti seperti menghatam Al-Qur'an. Sepertiga Quran itu berarti 10 juz. Berarti kalau 3 kali sama dengan 30 juz. Itu hadisnya sahih. Di sini juga ada disebutkan nanti. Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Istiqomahkan sudah, jenengan pagi-pagi qul huwallahu ahad baca 3 kali sudah. Kalau umpamanya baca Quran tidak sempat baca 3 kali. Atau baca Fatihah, mampunya Fatihah. Bacakan istiqomah. Dan yang paling bagus, bacakan ayat kursi. Ayat kursi, utamanya kalau ingin jalur rezeki, jenengan sebelum masuk ke rumah, baca ayat kursi 3 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Insya Allah jalur rezeki. Ayat kursinya 3 kali. Kemudian Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Jalur rezeki, sebelum masuk rumah. Itu. Makanya di antara amalannya, kalau jenengan mau buka rumah baru, ini amalannya di antaranya. Bacakan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau nanti jenengan mau bangun rumah baru, bagaimana rumahnya supaya barokah? Monggo datang ke pondok tak didui amalan. Insya Allah menjadi barokah. Jadi kita ini inginnya apa sih? Muncul kebaikan dari diri kita dan juga muncul kebaikan di keluarga-keluarga kita, sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Dalam Maulid Nabi kita akan membaca sejarah-sejarah Nabi. Membaca sejarah Nabi khususnya yang berkenaan dengan kelahiran dan perjuangan. Dengan arti apa? Kita perlu sampaikan kepada para generasi muda ini, kalau ternyata hidup itu harus dengan perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan versi masing-masing. Seperti gini, kalau Pak Tinggi mendekatkan diri kepada Allah dengan cara gimana? Menjalankan tugasnya di desa sebaik mungkin. Itu caranya Pak Tinggi. Bagaimana membangun keadilan di desa, membangun keamanan. Ini jalurnya Pak Tinggi untuk menjadi waliullah. Bukan mustahil Pak Tinggi akan diangkat menjadi kekasih Allah ketika menjalankan perintah di desanya secara baik. Itu sudah jalannya. Kalau mungkin Pak Mat Yasin jalannya dari Nukang misalnya, Nukang sebaik mungkin, bukan mustahil beliau diangkat jadi wali dari itu.
Sesuai dengan jalannya, karena kebaikan itu tidak terbatas kemudian harus jadi kiai. Enggak. Yang pasti kewajiban-kewajiban dasar harus dilaksanakan. Sholat semuanya itu, ndak kiai, yo ndak tukang, yo ndak pemerintah, yo wajib sholat. Wajib lah. Tapi kemudian bonus-bonusnya untuk menjadi kekasih Allah itu sesuai dengan profesinya masing-masing. Mungkin Pak Berry akan diangkat jadi waliullah lewat jalur apa? Kira-kira Pak Berry? Ketua ranting misalnya, berkhidmat ke NU atau berkhidmat sebagai Pak Kampung misalnya, keliling misalnya. Berarti kalau Pak Berry, Pak Kayat misal beliau akan diangkat jadi walinya Allah dengan keistiqomahannya ngaji misal. Semoga Allah selalu memberkahi Pak Kayat. Tadi saya siang-siang itu jagongan sama Pak Hermawan. Katanya Pak Hermawan, Pak Kayat si istiqomah. Oh, istiqomah banget. Saya sungkan, anjuran mau tak mau tanya saya sebenarnya. Sama urusan keluarganya selesai apa belum? Tapi sungkan gitu. Pak Kayat luar biasa, setiap pagi Pak Kayat sama Pak Imam itu ngaji sampingan saya. Sampai saya itu todus sisik preyen, ongguan gitu. Jadi sampai saya sering pesenan ke santri, pokok Pak Kayat takut dan dikabari saya. Semoga beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saya mikirnya gini, Pak Kayat istiqomah jalan dari Sabrang pagi-pagi, hujan-hujan loh Pak, pakai jas hujan apa mantel. Saya mikir, yang dari Sabrang itu Pak, si semak dari masjid tak ada. Semak masjid itu Pak. Pakai jas. Saya mikirnya gini, saya sempat berdoa, semoga jalannya Pak Kayat dari Sabrang membawa keberkahan, membuat orang yang pernah dilintasi oleh Pak Kayat menjadikan orang soleh. Itu yang saya pikir. Saya pernah doa gitu. Ya semoga ini nanti besok pagi banyak yang ngaji. Dapat hidayah dari Maulid Nabi. Insyaallah. Ya orang jadi wali sendiri-sendiri. Jadi wali itu udah harus butuh bersorban, harus kiai boten, semuanya dengan profesinya masing-masing. Yang penting sholatnya 5 waktu jangan ditinggalkan. Kita sampaikan ini di acara Maulid Nabi. Kita kembalikan cinta kepada Rasulullah. Ciri-cirinya orang cinta Rasulullah itu apa? Ini kalau sebutakan tentang kitab kula. Ciri-cirinya satu, orang itu mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi kan berusaha mengikuti ajaran Rasulullah. Sing mampu napa wis. Ya harus ikut 100%, sulit ikut Rasulullah 100%. Nggih? Sulit. Sing mampu jenengan apa? Nggih? Kalau mampu misal ngopo jenggot, ya ngopo jenggot mawon. Aku ngopo jenggot jangan butuh aksesoris ketampanan saja, Bang. Jadi niati, kayak Pak Berry itu maunya ngopo jenggot, tak niati niru Rasulullah SAW. Insya Allah bawa berkah. Ya, mengikuti sunnah itu. Ikuti sunnah yang lain, semisal saya ingin ikut sunnah Rasulullah, kalau makan jangan sampai dengan tangan kiri. Saya harus tangan kanan. Makan dan minum harus dengan tangan kanan. Nih, jangan sampai tangan kiri. Ikut sunnah Rasulullah saat ini. Kemudian dengan ikuti sunnah Rasulullah. Aku masalah pakaian. Gimana? Kalau menggunakan pakaian, tangan kanan dulu yang dimasukkan. Ya, kemudian baru kanan sudah selesai, kiri dimasukkan. Kalau melepas pakaian, yang kiri dulu dilepas, baru yang kanan dilepas. Wes aku tak niru sunnah Rasulullah ini, tak istiqomah lo ini. Mungkin suatu saat menjadikan nanti di surga dipanggil oleh Allah gara-gara sunnah itu. Monggo. Sunnah apa yang jenengan mampu? Jenengan mampu sedekah. Mampu sedekah walaupun sedikit. Yang penting ikhlas. Semisal di masjid, aku
mampu nih tak istiqomah no pokoknya dino Jumat aku tak sedekah masjid 2.000 semisal lek mampu nih 2.000 lek mampu 20.000 di 20.000 nggih penghasilannya misal nggih penghasilannya jenengan tiap bulan 20 juta semisal ngomong nggih tiap Jumat mek 2.000 ya kok ya ndak eling umpamane lho nggih ya sak ndak-ndake 20.000 ta ke masjid kalau mampunya itu monggo dilakukan istiqomah apa yang jenengan mampu mampunya tidur ingin niru Rasulullah monggo sebelum tidur Rasulullah itu wiritan apa wiritannya subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 itu kemudian doa bismikallahumma ahya wa bismika Allah. Kalau doanya banyak sebenarnya, di antaranya ini. Monggo diamalkan. Atau bismillah 21 kali. Sebelum tidur. Jadi kan mampu ini aja amalkan sudah. Kalau mungkin yang lain belum mampu. So mikir sih berat-berat, tahajud banget. Itu kalau udah kuat. Ini kan nih, caranya tidur saja. Diniati ganti istiqomah, niru Rasulullah. Insya Allah itu membuat panjenengan semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku semangat. Jadi sunnah biasa nih, yang paling senang. Kalau mampunya sunnahnya tiap malam Jumat, ya malam Jumatnya lakuin. Sunnah malam Jumat. Ini tapi yang sudah beristri. Nggih. Mon iya sing tak gaduhin bini gitu cemas semuanya. Disunnah maca selawat tok mon iya. Kita tapi kalau yang lain sudah beristri itu kalau jenengan mau sunnah yang lain nggak mau cari sunnah yang enak berpahala. Katanya kalau itu sekali gempur merangi orang kan kafir. Masya Allah, malam Jumat istiqomahkan. Mampunya itu monggo yang mampu. Yang penting apa? Ada dalam ini yang ingin saya ajak panjenengan bersama-sama. Ada kesemangatan di dalam hati ingin niru Rasulullah. Ingin niru Rasulullah. Semampunya monggo. Mampu nih nopo, mampu baca bismillah kalau mau makan baca. Kita wujudkan. Ini bulan Maulid sebagai awal semangat kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, hadirat yang semoga diistiqomahkan Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin setelah ini ada yang mau ditanyakan, monggo ditanyakan. Kalau boten langsung kita tutup dengan doa. Monggo, mungkin bapak atau ini para santri ini alhamdulillah bapak ini santri Asuniyah 07 bisa ikut acara ini dan juga ini digabung dari Asuniyah Kencong. Jadi alhamdulillah ini pondok Asuniyah Kencong liburan kok milih. Sebenarnya harus pulang, tapi karena kesemangatannya belajar, dia ingin liburannya di pesantren Asuniyah. Asuniyah 07. Katanya apa? Di sini asri. Saya pikirnya lebih di dalam lagi. Berarti talam ini dipilih, Pak. Berarti talam ini barokah. Bisa mendatangkan santri-santri. Berarti jenengan kedatangan para santri ini jangan dianggap remeh. Beliau ini di pondok jamaahnya pasti. Setidaknya jenengan tidak pernah jamaah, melok seneng orang sing jamaah, insya Allah ketularan. Mulai awal sampai akhir saya yang baca biasa. Saya buruk. Di mon suara tak enak mah. Tapi insya Allah barokah santri-santri sebenarnya hadirkan insya Allah jadi barokah. Amin. Ngereng, olah lagu hari Senin Econgkon Pak Hermawan. Bismillah. Oke, wajib sangat mati. Salawat. Oke.
Jadi kita hadirkan di rumah kita nilai-nilai masjid. Kalau ingin rumahnya barokah. Tapi mentak ingin barokah, tak langkung. Hadirkan nilai-nilai pasar. Berarti mau orang kerja di pasar orang juga ente. Tak juga yang biasa namun yang pasar ini gak punya carpak. Terkadang biasa orang yang kayak ngurangi timbangan terkadang. Terkadang di pasar bilang saya pasti banyak orang buka aurat di pasar. Mau di masjid tak langkong, minimal biasanya orang itu masih ngerti lah pakai kerudung atau kadang ya pakai pakaian yang agak sopan, itu masih ngerti. Kalau ke pasar sudah agak sundan-sundan. Bukan berarti orang kerja ke pasar jelek, enggak. Monggo kerja ke pasar, tapi jangan lakukan sesuatu yang kiranya melanggar perintah Allah. Jual beli yang jujur. Jangan sampai pernah menipu, ngurangi timbangan, jangan sampai. Ya. Ngomong juga ngomongnya diatur, jangan sampai kita mudah misu-misu. Ya. Nah, kalau rumah kita ingin barokah, ya hindari yang seperti itu. Hindari di rumah kita permainan-permainan yang kurang manfaat. Nah, kemudian diterangkan dalam sebuah hadis, man bana masjidan, barang siapa orang itu berkecimpung di dalam pembangunan masjid, lillahi, tujuannya karena Allah, bukan karena yang lain. Dia membangun, memperhatikan masjid yang lillahi ta'ala, banallahu baitan fil jannah mithlah, maka Allah akan membangunkan dia di surga sebuah rumah seperti masjid yang dibangun. Kalau sudah dibangunkan rumah di surga, berarti orang itu masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Jadi mun Pak Anang pola istiqomah memperhatikan masjid Al-Hikmah, Pak Kayat memperhatikan masjid Sabrang, Pak Buari memperhatikan masjid Urut, insya Allah panjenengan sudah menyiapkan istana di surga. Amin. Itu hadisnya Rasulullah. Rasul tidak pernah bohong. Rasulullah tidak akan pernah bohong. Ini hadisnya, jangan nilai-nilai. Man bana masjidan lillahi, barang siapa membangun masjid karena Allah, banallahu baitan fil jannah mithlah, Allah akan membangunkan dia rumah atau istana di surga seperti yang dia mau. Jadi monggo, ini Rasulullah tidak pernah bohong. Kemudian banyak lagi hadis yang menyebutkan keutamaan orang yang memperhatikan masjid. Sampai kata Allah, ummaru masajidillah hum ahlullah, orang-orang yang mau memperhatikan masjid itu adalah keluarganya Allah. Berarti kalau sudah dianggap keluarga sama Allah, maksudnya orang-orang yang akan didekatkan sama Allah itu tempatnya di surga atau neraka? Surga. Ini orang meramaikan masjid itu dengan cara apa? Dengan cara membantu pembangunannya, yang mampu monggo sumbangkan sebagian hartanya ke masjid. Kemudian dengan cara meramaikan masjid, gimana? Monggo jamaahnya didukung. Hidupkan sholat jamaah 5 waktu di masjid. Senggangkan waktu untuk sholat di masjid. Terus juga membantu kegiatan zikir di masjid.
membantu kegiatan hataman di masjid, ini akan dianggap sebagai keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuknya biasanya kalau bulan Maulid mengadakan acara Maulid di masjid. Boleh apa enggak acara Maulid di masjid? Kata para ulama boleh. Monggo, selama acara itu dilakukan dengan kebaikan. Gimana caranya? Ya pembacaan Maulid seperti tadi. Bagus, karena mengandung nilai-nilai zikir. Kemudian juga ada mauidhah hasanah yang membangkitkan kita semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meneladani Rasulullah. Bagus. Kalau bisa Maulid tiba itu dibaca dan diartikan, itu luar biasa. Maulid tiba itu luar biasa, artinya menerangkan tentang sejarah bagaimana kedahsyatan ketika Rasulullah mau lahir di dunia. Masya Allah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Ya Allah, jadikan majelis ini, majelis pengajian ini, majelis maulid ini, majelis ingkang barokah, majelis yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya Allah, Allahumma ya Allah, bi barakati qiraatil maulid atina auladan sholihin, atina auladan sholihin, atina auladan sholihin. Ya Allah, dengan bacaan maulid yang disebutkan tadi semuanya, jenengan jadikan putra-putri kami orang-orang yang solih, orang-orang yang punya akhlakul karimah, orang yang taat pada orang tua, orang yang taat kepada para guru, orang yang akan membawa kebaikan bagi keluarga dan desa. Allahumma ya Allah, bi barakati qiraatil maulid ij'al hadhil qaryah qaryatan thayyibatan wa anta ghafur. Ya Allah, dengan bacaan maulid yang disebutkan tadi dan disebutkan pengajian hadis, dengan jadikan desa ini desa yang baik, desa yang penuh ampunan, yang dulu pernah ada perbuatan-perbuatan dosa, mungkin dengan barokahnya hadis, dengan barokahnya maulid, digantikan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Allahumma ya Allah, bi barakati qiraatil maulid wa bi barakati Habib Saleh Tanggul, ij'al ahla hadhil qaryah mutamassikina bil Qur'ani was sunnah, muhibbina li ulumus syariah, muhibbina laka wa li rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan barokahnya Habib Saleh Tanggul dan dengan barokahnya qiraatil maulid, jangan jadikan semua penduduk Berayu Talang ini orang yang mau untuk menjalankan syariat Islam, mau menjalankan sholat 5 waktu, mau menjalankan semua yang diajarkan oleh Rasulullah, mencintai Rasulullah dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya Rabb, ya Rabbana, bi barakati awliya'it tis'ah, awliya'it tis'ah fil Jawi, wa sahibi wilayati Lumajang, wa sahibi wilayati Berayu Talang, ij'alna wa jami'a talamidatina khususan al-hadirina fi hadzal majlis min ibadika sholihin wa yassir lana fi ta'allumina wa ta'allumina wa ta'limina wa amalina wa da'watina ya Rabb. Allahumma ya Rabbana, dengan barokahnya Wali Songo dan barokahnya para wali yang ada di Kabupaten Lumajang dan para wali yang ada di Desa Berayu Talang, jadikanlah kami semuanya ini, khususnya yang hadir ini, orang-orang yang diridhoi oleh Engkau ya Allah. Dan jadikanlah kami ini istiqomah dalam belajar, dalam mengaji, dalam mengamalkan ilmu, dan juga dalam berdakwah ya Rabb. Allahumma ya Rabbana, yassir lana fi jami umurina, yassir lana fi rizkina, a'tina rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Ya Allah, permudahlah semua urusan kami, permudahlah semua urusan rizki kami, khususnya berikan kami rizki yang halal ya Rabb. Jangan sampai diberikan rezeki yang haram ya Rabb, karena kami tahu rezeki yang haram akan membuat kami malas untuk beribadah, malas untuk sholat, malah akan membuat kami semangat untuk melakukan kemaksiatan. Jauhkan kami dari rezeki yang haram ya Rabb. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Taqabbal minna barakatil Fatihah. Alhamdulillah.